Assalamualaikum. Ketemu lagi di channelnya CC Okocha. Ini bersama Pak Ustadz Muhammad. Hari ini kita membahas hasil pertanyaan dari netizen, Pak Ustadz. Pertanyaannya ini, kalau hamil di luar nikah dan melahirkan bayi perempuan, apakah hubungan ayah biologis dan anak itu mahram? Ketika bersentuhan bisa batalkan wudunya. Itu gimana maksudnya, Pak Ustaz? Yang kan nikah itu kan yang diakui hubungan nasab, seperti yang dikatakan Quran itu kan keturunan suatu keniscayaan Bani Adam ini kan memang diciptakan untuk berketurunan di muka bumi. Bahkan untuk keturunan itu kan Allah menurunkan bukan hanya masa keturunan yang semua itu ketika sudah Allah taruh di muka bumi ini kan seperti Adam itu khalifah, jadi pengganti itu karena mengganti untuk menerapkan hukum Allah SWT di muka bumi ini. Salah satunya masa pernikahan itu sudah ada syariat, memang berbeda setiap Nabi. Cuma kan syariat yang kita sekarang berada pada zaman ini kan syariatnya Rasul SAW, syariat terakhir. Kalau dulu kan Nabi Adam boleh menikah satu saudara, cuma kan lain perut, lain kandungan, menikah secara silang dan sebagainya, ada beberapa hukum menikah. Untuk sekarang kan sudah jelas bahwa nikah wanita yang boleh keturunan itu dijalin melalui lembaga yang dikatakan sebagai pernikahan. Di luar pernikahan itu namanya sifah atau zina. Zina ini tidak diakui. Karena anak zina ini ada hubungannya juga tidak diakui secara syariat, hubungan perzinahan tadi, maka hasil hubungan itu pun syariat tidak mengakuinya. Nasab anak zina itu kepada ayah, ibunya, bukan kepada ayahnya. Untuk nasab secara umum itu kan memang kepada ayah. Jadi nasab khusus anak zina ini kepada ibu, sehingga ayah meskipun boleh dikatakan ayah biologis, kalau boleh disahkan begitu, itu kan bukan ayahnya sebetulnya, walaupun secara biologis karena ia dari hasil nutfah dia, ya kalau mau dites secara DNA pun dia nyambung. Makanya kan di situ kemudian kan tes DNA tidak menjamin gitu, nanti pembahasan yang lain itu kan. Nah, kenapa? Karena DNA kan tidak membedakan ini hasil nikah atau tidak. Ya. Dia cuma bisa membuktikan bahwa ini betul-betul hasil biologis. Mungkin darahnya sama. Ya, itu. Dari situ kemudian tidak bisa dibuktikan secara DNA kan itu. Nah, maka jelas bahwa karena tidak diakui, ya, dan juga bahwa anak zina itu nasabnya kepada ibunya. Oh, pada ibu dan bapaknya. Bukan kepada bapaknya. Maka karena kepada ibunya sepakat para fuqaha kecuali mazhab Abu Hanifah yang ya sebenarnya sama sih, tidak mengakui juga. Cuma nanti kalau pertanyaan yang ekstrim itu apakah boleh kan itu, kalau ini kan pertanyaan kaitannya sama batal wudu atau tidak, ya. atau dengan bahasa lain apa mahram apa tidak. Nah, maka dikatakan bahwa anak zina karena ke ibunya, maka kepada bapaknya yang tidak ada hubungan secara nasab, ya, secara syar'i atau nasab itu tidak ada hubungan, sehingga sampai saking untuk menunjukkan keekstriman ketiadaan hubungan itu, sampai para fuqaha itu, para ahli fikih mengatakan bahwa bapak biologisnya itu atau bapak biologisnya itu boleh menikahi anaknya. Boleh menikahi Anak biologisnya, karena bukan anaknya hakikatnya. Oh, soalnya hamil duluan sebelum nikah ya? Ya karena bukan dia, karena kan bukan anaknya. Oh, Secara syar'i, secara syariat maksudnya. Tapi secara itu kan sebenarnya tidak boleh ya? Secara maksudnya tidak boleh apa? Secara hukum Islam, hukum Secara negara. hukum negara kan itu kan anak kandung kan tidak boleh kalau misalnya. Oh iya, tapi kan saya nggak tahu ya undang-undang yang mendukung itu. Apakah itu masih dianggap anak dalam hukum di kacamata hukum konvensional?
Yang jelas kan hukum syariah kan bukan dianggap anaknya. Karena bukan anaknya ya nggak ada hubungan. Ya. Kalau ditanya batal apa enggak ya batal, bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Nah, pengertian mahram itu kan konsep mahram itu kan yang haram dinikah. Orang yang haram kita nikah itu namanya mahram. Ibu kita, saudari kandung kita atau sebapak saja, seibu saja, sekandung atau sekandung. Itu haram kita nikah. Itu yang disebut mahram. Nah sekarang yang di luar itu berarti wanita-wanita yang tidak haram untuk kita nikahi. Itu dikenal dengan istilah bukan mahram karena tidak haram. Masakan ini kan sampai saking ekstrimnya di kitab atau Tolibin atau di kitab fikih yang lain, yang fikih mazhab Syafi'i terutama ya, itu sudah sebutkan bahwa saking ekstrimnya itu boleh si bapak itu, bapak yang bukan syari, bukan bapak syarinya tadi, atau bapak biologisnya kalau kita boleh istilahkan seperti itu boleh menikahi anaknya, karena secara syariat bukan anaknya, binnya kan ke ibu. Bahkan ketika anak itu nanti hasilnya itu ada asal hasilnya itu perempuan, nah ini yang repot. Karena si bapak tidak bisa menjadi wali. Dan yang banyak terjadi di masyarakat adalah apa? Kan malu dia. Kalau mengatakan langsung ya kan ya, ini bukan anak saya, masa berani dia katakan. Hanya ketika ingin menikahkan si anak perempuannya ini yang notabene dia bukan anak perempuannya yang syar'i. Dia dapat hasil dari luar nikah atau perzinaan. Nah, karena gak ada hubungan, otomatis hubungan waris pun tidak ada. Oh, warisan tidak Iya, dapat. dari bapaknya. Oh, tidak dapat. Dari ibunya nggak dapat, dari Oh, bapaknya ibunya nggak dapat. ada karena nggak ada hubungan secara syar'i. Berarti kalau ibunya Wali pernikahan juga nggak ada. Berarti kalau ibunya mati, dia tidak dapat warisan berarti sudah. Dapat kalau dari Dapat. ibunya karena kan nasab anak zina itu ke ibunya, Oh, ke ibunya, tapi bukan ke kalau, bapaknya. ya tahu. Cuma kalau ibunya tidak nulis untuk anak saya gitu ya mungkin tidak dapat. Ya? Walaupun dan nulis semua anaknya, Oh, tetap dapat. tetap dapat kan anaknya. Anak itu dalam hukum waris tidak bisa dihapus. Suami, istri, anak, ibu, bapak. 5 ini pasti dapat dalam hukum waris. Kalau ahli warisnya tetap. Sekarang anak rendah. Hukum waris itu otomatis, berlaku otomatis. Otomatis. Ayat waris itu hanya bahas waris kita. Tadi kan bahasnya. Semua ganteng ini, ganteng semua akhirnya kan. Ya artinya waris itu kan sudah jelas. Kalau runutan hukumnya itu sebelum turun ayat waris itu ayat surah An-Nisa surah keempat ayat 11, 12, 11 dan 12 itu memang berlaku hukum wasiat, itu yang di surah Al-Baqarah. Bahkan dikatakan kutiba alaikum idza hadaratul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan bagi kalian kalau mendekati ajalnya untuk meninggalkan wasiat. Ayat itu masih dibaca dan ada di surat Al-Baqarah dan bunyinya memang seperti itu, diwajibkan. Nah, hukum wajib ini sebelum turun ayat waris. Hukum kewajiban menulis wasiat itu sebelum turunnya ayat pembagian waris yang seper-seper itu tadi. Seper-8, seper-6, siapa saja, sepertiga siapa saja. Sebelum itu turun, orang itu wajib menulis wasiat. Nah, setelah ayat itu turun, hukum wasiat berubah menjadi sunnah. Hukum wasiat berubah menjadi sunnah, tidak wajib lagi. Maka berlaku ayat waris secara otomatis. Gitu. Mau si pemilik harta itu menulis, tidak menulis, namanya sudah meninggal dunia, hartanya menjadi harta, namanya harta pusaka atau alias waris. Harta waris berarti dipusakai oleh ahli waris yang sudah termaktub dalam ayat 11-12 surat An-Nisa itu. Itu hukumnya belakangan. Memang sebelumnya ayat itu belum turun, orang itu harus menulis wasiat dulunya sebelum ayat itu turun. Setelah ayat itu turun ya automatically orang itu meninggal ya automatically itu berubah kan. Langsung harta itu dibagi waris secara hukum waris. Nah kalau bayinya keluarnya laki itu nasabnya siapa Pak Ustaz? Itu tetap mau laki mau perempuan. Nasabnya anak zina itu tidak bernasab ke ayahnya. Sebab kalau bernasab ke ayahnya kenapa bedanya? Nah, kalau gitu orang zina saja buat apa nikahnya? Kalau nih zina dapat legitimasi dari syariatnya logika saya akan bisa tuh. Gak usah dalil-dalilan. Sekarang secara legitimasi ya kan
Ketika berzina dilegitimasi secara hukum syariat, jadi dia dapat pengakuan nasab juga, dia dapat pengakuan. Itu apa maknanya nikah? Gak usah nikah saja, jajan saja, ya zina, hubungan sana, hubungan sini. Nah, jadi Pak kacau. Cipto ya, jadi Pak Cipto, Cipiroto. Ya, kalau gitu caranya kan kacau. Maka agama ini dalam Islam itu dikenal namanya kuliatul khamas, yakni kaidah penjagaan kepada 5 hak dasar, ya kan? Islam itu menjaga akal, karena itu minuman yang merusak akal semua diharamkan. Iya. Islam itu salah satunya menjaga nasab, oleh karena itu perzinahan diharamkan, karena perzinahan kan merusak nasab. Orang tidak tanggung jawab, mau enak saja dia kumpul di mana, tidak tahu nasabnya kemana, ke sana lagi, kacau nasabnya orang. Maka dari situ Islam melembagakan yang namanya nikah itu tadi. Yang ini yang cuma nikah ini yang dapat pengakuan dari syariat. Kita nggak bahas hukum kompilasi Islam ya, itu urusannya Pak KUA, silakan tanya nanti ke sana. Ya kan gitu. Nah kalau zina jelas tidak mendapat pengakuan sama sekali, baik waris, baik perwalian, baik hubungan nasab, nggak dapat pengakuan sama sekali zina. Kalau diakui kan kacau nanti. Apa maknanya nikah kalau diakui perzinahan? Tapi zaman sekarang ini tes drive ya Pak Ustadz ya. Tes drive dulu baru MDKK, artinya meteng dhisik kawin kari. Ya itu. Sekarang kan maunya. Dan itu sering kita ulang-ulang ketika membahas masalah yang sama dengan itu. Bagi pengajian atau apa, itu yang rugi itu kan sekarang si perempuannya. Yang perempuannya. Tapi juga ikut rugi juga si orang tua dari perempuannya. Iya. Orang tua lagi sih. Nah, kan yang ambil perempuan, tiba-tiba dia ada belum suami, tiba-tiba hamil. Sampai mengandung baru ya orang tuanya si perempuan plus si perempuannya juga. Tapi balik begitu, ya tetap saja anehnya kan, anehnya si perempuan menjalin hubungan yang tidak jelas, hubungan tanpa status, ya terus dibawa kemana-mana. Walaupun itu kita pernah bahas di kesempatan lain, walaupun pertunangan itu belum halal. Belum halal. Tunangan itu sekedar ikrar, seolah-olah berikrar, ya seolah si laki itu berikrar saya akan menikahi anak jenengan kan gitu. Dan orang sudah tahu sehingga nggak ada satupun orang yang boleh untuk meminang lagi karena ini sudah mesti cop, sudah kasih tali, saja lah. gini ya. Tapi masalah kehalalan atau apapun itu belum ada hubungan apa saja. Mau hubungan apapun tidak ada, bagi menafkahi hubungan tidak ada. Tapi zaman sekarang kalau tidak pakai itu tidak enak Pak Ustadz. Ya, icik gitu ya. Ya itu kan bukan masalah enak-enak kan, para nabi itu kan diutus, syariat itu diutus untuk supaya di dunia hasanah bil akhirati hasanah, supaya baik di dunia sampai baik di akhirat. Cuma kan kebanyakan kita nih tidak ngerti, makanya Quran sering mengulang walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia itu tidak mengerti, kebanyakan manusia itu tidak berpikir. Maksudnya tidak ngerti dan tidak berpikir kalau syariat itu sebetulnya menyelamatkan mereka, cuma dianggaplah itu memberatkan. Satu, tidak mau tahu. Nah itu ditambah sekarang ini zaman masa bodoh, zaman cuek bebek, yang zaman yang apa ya, termasuk angin tuturane, ya tambah acut-acut terhadap syariat kan gitu. Makanya jadi orang laki itu benar-benar enak ya Pak Ustadz. Nikah. Oke. Jadi ini jawabannya dari Ustadz Muhammad ya, yang saya tanya sudah dijawab lengkap dan Anda mengerti jawabannya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum.